Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salah satu pengajaran Yesus tentang hal kerajaan surga itu diumpamakannya seperti pukat yang dilabuhkan di laut dan terkumpullah sejumlah besar ikan. Tetapi pada akhirnya ikan-ikan itu akan disortir, mana ikan yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, bagi saya ini mau menegaskan pada kita semua, para pendengar sabda dari Yesus Kristus, bahwa yang Allah pikirkan itu pertama-tama bukan tentang jumlah, bukan tentang berapa banyak orang yang mengakui Dia, bukan tentang jumlah pengikutnya, tetapi tentang kualitas orang, buah dari pengakuan itu. Saya sangka ini menjadi kritik keras untuk fenomena zaman ini, di mana agama-agama saling berlomba untuk mencari penganut. Ketika ada yang pindah ke satu agama, itu sengaja diviralkan dan menjadi bahan propaganda untuk menggait banyak orang yang lain. Akhirnya agama diukur dari seberapa banyak penganutnya. Demikian juga hal keagamaan bukan lagi tentang bagaimana membangun hubungan dengan Allah dan bagaimana membangun hubungan dengan sesama, tetapi beralih menjadi bagaimana bersaing dengan penganut kelompok agama lain. Pengajaran Yesus tentang hal kerajaan surga yang diumpamakan seperti pukat ini mau menegaskan bahwa bukan demikian yang ada di dalam benak atau di dalam pikiran Allah. Ibarat pukat yang dilabuhkan di laut dan menjaring segala bentuk dan ukuran ikan, demikian juga Allah memanggil semua manusia siapapun dan apapun latar belakang agamanya, tidak pandang bulu. Namun, sekali lagi prinsip pemilahan antara kebaikan dan kejahatan itu tetap berlaku. Maka sebenarnya setiap manusia siapapun dia, apapun agama yang dia anut, itu wajib bertanya, apakah keyakinan atau apakah agama yang sedang aku anut ini menumbuh kembangkanku menjadi baik dan benar, atau sebaliknya? Artinya, apakah agama atau keyakinanku membuatku bertumbuh sesuai dengan kriteria Allah atau tidak? Oke, sekarang bagaimana kita mengevaluasi kekristenan? Apakah kekristenan menumbuh kembangkan orang sesuai dengan kriteria Allah atau tidak? Kekristenan yang awalnya bukan sebagai sebuah agama tetapi sebagai sebuah gerakan orang-orang yang mengikuti Kristus, kini menjadi sebuah lembaga keagamaan yang memungkinkan orang menerima dan berkembang seturut dengan paradigma Yesus Kristus. Sekali lagi, kekristenan menjadi ruang bagi orang untuk menumbuh kembangkan atau untuk berkembang seturut dengan paradigma Yesus Kristus. Yesus bukan hanya mengajar, tetapi Dia menunjukkan dan menghadirkan dengan begitu gamblangnya seperti apa sebenarnya hidup dalam kriteria Allah itu. Maka saudara-saudari, dengan mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, dengan mengikuti dan dengan meneladani atau dengan menjalin kesatuan di dalam Yesus Kristus, artinya dengan menjadi bagian dalam kekristenan, tersedialah kemungkinan yang sangat besar bagi orang untuk bisa termasuk dalam kelompok ikan-ikan baik tadi, yang akan dimasukkan ke dalam pasu dan bukan yang dibuang ke dapur api di mana ada ratap dan kertak gigi. Kekristenan menjadi ruang yang sangat baik untuk bisa mengenal serta untuk bisa menghidupi seperti apa sebenarnya kehidupan yang sesuai dengan kriteria Allah itu. Itulah yang membuat Yesus berkata, setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran darinya tentang hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan-Nya. Artinya apa? Ia akan mengosongkan dan membuang paradigma yang keliru tentang hal berketuhanan.
dan menggantinya dengan paradigma dari Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, saya sangat berharap agar banyak orang terbuka dan menerima paradigma Yesus Kristus ini. Sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan, menemukan apa itu kebenaran, dan bukan malah terjebak dalam penyesatan. Ketika paradigma Kristus diterima dan dihidupi oleh semakin banyak orang, maka disitulah hadirnya surga di atas bumi. Sebaliknya, ketika paradigma Kristus itu ditolak atau ditinggalkan, maka disitulah akan semakin bermunculan kejahatan dan penyesatan. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.